Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pravangesti Wika Areta, absen 20, kelas A19 IPS 2, MAN 1 Tulungagung. Di video ini saya akan memenuhi ujian praktik mata pelajaran fikih dan Al-Quran Hadis sebagai berikut. Poin pertama, A. Jelaskan bentuk zigot nahi beserta contohnya. Zigot nahi ada 3, yaitu yang pertama fi'il mudhari yang didahului oleh la nahi, contohnya wala taqrabu. 2. Fi'il mudhari yang didahului oleh la nafi, contohnya la yamassuhu. 3. Lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan, contohnya hurimat. B. Bentuk la nahi dalam surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maknanya adalah berisi larangan mendekati zina. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa zina itu fahisyah atau keji, kotor, dan sa'a sabilan yang berarti jalan buruk. Poin kedua, A. Jelaskan kaidah pertama dari amr dan pembagiannya. Al-usli fil amri lil wujubi. Pada dasarnya, amr perintah itu menunjukkan kepada wajib. Maksudnya, jika ada dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menunjukkan perintah wajib, apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa, kecuali dengan sebab ada qarinah. Pembagian kaidah pertama dari amr ada 14, diantaranya 1. Nabt artinya anjuran, irsyad artinya membimbing atau memberi petunjuk, ibadah artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, tahdid artinya mengancam atau mengherdik, tahsir menghina atau merendahkan derajat, takjiz menunjukkan kelemahan lawan bicara, taswiyah artinya penyamaan atau sama antara dikerjakan atau tidak, takdzib artinya pendustaan, talhif artinya membuat sedih atau merana, takwin penciptaan, tahwid artinya penyerahan, imtinan menyebut nikmat, ikram memuliakan, doa artinya berdoa atau memohon. B. Lafadzkan surat An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba waskuru bi ni'mata lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Poin ketiga, A. Kaidah am. Kaidah pertama, al-umumu la yatasawwaru fil ahkam. Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Maksudnya, kaidah ini lafadz am masih bersifat umum dan belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Kaidah kedua, al-mafhumu lahu umumun. Makna tersirat mafhum mempunyai bentuk umum. Maksud kaidah ini adalah makna tersirat mafhum dari sebuah kalimat menyimpan arti umum, yaitu belum jelas dan pasti. Kaidah ketiga, al-mukhatibu liyadkhulu fi umumi hita'ab. Orang yang memerintahkan sesuatu, maka ia termasuk di dalam perintah tersebut. Maksudnya, hukum orang yang memerintah juga berlaku pada orang yang diperintah. Kaidah keempat, al-iratu bi umumil latfi la bi khususi sabab. Pelajaran yang diambil berdasarkan keumuman lafadz bukan karena kekhususan sebab. B. Lafadzkan surat Al-Isra ayat 23.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yaghlabunna indaka kibrata ahdahuma aw kilahuma fala taqul lahuma affa wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Poin keempat, mafhum mukhalafah terdiri dari berbagai macam, diantaranya mafhum dengan sifat yang berlakunya kebalikan. Hukum sesuatu disertai dengan sifat apabila sifat itu tidak menyertainya. 2. Mafhum dengan ghoyah, yaitu berlakunya hukum yang disebutkan sampai batas waktu tertentu dan berlaku kebalikan hukum setelah batas waktu tersebut berlalu. 3. Mafhum dengan syarat, yaitu berlakunya kebalikan hukum sesuatu yang berkaitan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat padanya. 4. Mafhum dengan ada bilangan, yaitu berlakunya kebalikan suatu hukum yang berkaitan dengan bilangan tertentu bagi jumlah yang kurang atau lebih daripada yang dinyatakan oleh kata bilangan itu. 5. Mafhum dengan laqab atau gelar, yaitu mafhum dari nama yang menyatakan zat, baik nama diri, kata sifat, atau nama jenis. B. Lafalkan surat An-Nur ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaladata wa la taqbalu lahum syahadata abada wa ulaika humul mufsikun. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak menunjuk 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu membuktikan mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.